Bagaimana ini mungkin? Dia menguasai 3 aturan juga. 3 jenis aturan. Di antara mereka bahkan ada aturan ruang, yang merupakan aturan yang luar biasa. 3 aturan, pedang, ruang, formasi, menyatu. Dibandingkan dengan 3 aturan Changsun Xingyu, ini hanya lebih kuat dan bukannya lebih lemah. Para petarung di kota Matahari Gemilang sangat syok kali ini. Kartu truf Ye Yuan sangat hebat sampai-sampai membuat orang merinding. Changsun Xingyu menggabungkan aturan kehidupan dan kematian ke dalam kehendak pedang sabelnya. Ini sudah merupakan sesuatu yang langka. Siapa yang menyangka kalau Ye Yuan bahkan lebih edan. Dia ternyata menyatukan aturan ruang dan dao formasi ke dalam dao pedang. Bakat semacam ini benar-benar luar biasa. Mereka akhirnya paham kenapa Ye Yuan begitu tenang. Dia memang punya modal untuk menjadi tenang. Ini, bagaimana bisa? Aturan ruang saja sangat sulit untuk dipahami. Dia ternyata bisa menyatukannya ke dalam dao pedang. He Yunxiang tampak terkejut. Dia hampir tidak berani mempercayai semua yang dia lihat di depannya. Dia berharap Ye Yuan memiliki kekuatan tersembunyi. Tetapi, dalam pandangannya, bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, tidak mungkin dia menjadi tandingan Changsun Xingyu juga. Lagi pula, terlalu langka ada orang yang mampu mengembangkan aturan kehidupan dan kematian ke tingkat batas Changsun Xingyu. Tapi siapa sangka kalau Ye Yuan bahkan lebih luar biasa daripada Changsun Xingyu. Baru kali ini dia tahu bahwa dia sudah melebih-lebihkan Ye Yuan sebelumnya, akan tetapi, itu ternyata masih belum cukup. He Yunxiang diam-diam langsung agak bersukacita di dalam hatinya. Jika dia benar-benar memprovokasi Ye Yuan saat itu, maka orang yang mati adalah dia. Di sampingnya, Dising juga tampak bengong saat dia bergumam, "Si tua He, aku berhutang budi padamu kali ini. Kalau tidak, aku takut aku sudah menjadi mayat." Changsun Xingyu langsung merasakan wajahnya seperti terbakar. Dia membual terlalu banyak sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar tidak bisa turun dari panggung. Apanya, aku hanya akan melepaskan 1 tebasan pedang. Apanya, aku meninggalkanmu dalam kondisi utuh. Dilihat dari situasinya sekarang, ini benar-benar seperti lelucon. Changsun Xingyu tidak bodoh. Dia menduga kalau Ye Yuan juga punya sesuatu yang dia andalkan. Namun, dia tidak berpikir kalau apa yang Ye Yuan andalkan ini begitu luar biasa. Dia menjadi marah karena malu. Amarahnya sudah membumbung ke langit. "Heh, bagus sekali. Aku tidak menyangka kalau ternyata ada seseorang yang berani memainkanku, Changsun Xingyu. Apa kau pikir dengan menyatukan 3 jenis kekuatan aturan, kau jadi tak terkalahkan di bawah langit ini? Kalau begitu, akan aku beritahu dirimu di mana kekuatan tanah pengasingan ini berada." Duar. Di bawah amarahnya, kehendak pedang sabel milik Changsun Xingyu naik ke level baru. Sebelumnya, dia berniat untuk mempermalukan Ye Yuan. Jadi itu terlihat menakutkan, tetapi sebenarnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang, dia mengerahkan setidaknya 80% dari kekuatannya sekaligus. Tebasan pedang ini mendominasi. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi tajam. Formasi pedang semesta langsung menyambutnya. Melihat ke bawah pada lawan secara taktis untuk menunjukkan rasa hormat kepada lawanmu secara strategis. Ye Yuan masih sangat berhati-hati pada Changsun Xingyu. Orang ini adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa membangkitkan kehendak bertarungnya. Di ranah kekuatan yang sama, tidak banyak orang yang bisa menggabungkan 3 kekuatan besar aturan seperti dirinya. Ditambah lagi, di dunia luar, bahkan jika lawan menggabungkan 3 jenis kekuatan aturan, kemungkinan besar mereka juga bukan lawannya. Akan tetapi, tempat ini adalah tanah pengasingan. Masing-masing petarung di sini adalah veteran dari 100 pertempuran. Naluri bertarung mereka sangat kuat. Apalagi ranah kekuatan energi Changsun Xingyu bahkan lebih tinggi darinya. Lawan seperti itu persis seperti yang dinantikan oleh Ye Yuan. Duar, duar, duar. Kedua orang ini datang dan pergi. Setiap serangan tampak begitu menakjubkan. Dengan pelajaran yang didapat sebelumnya, para petarung kota Matahari Gemilang sudah lama menjauh. Mereka takut kalau mereka akan kena. Changsun Xingyu memang pantas menjadi orang nomor 1 di kota Matahari Gemilang ini. Setiap gerakannya lebih kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kehendak pedang sabel kehidupan dan kematian. Kehidupan dengan 1 pikiran dan kematian dengan 1 pikiran. Dia yang menentukan kematian dan kehidupan. Terlebih lagi, teknik pedang sabelnya tidak seperti teknik pedang sabel bunga yang ada di rumah kaca. Bisa dibilang kalau setiap tebasan pedangnya mematikan. Teknik pedang sabel Changsun Xingyu tidak sedikit pun berantakan. Setiap tebasannya sangat brilian. Pedangnya hanya memiliki 1 tujuan, yaitu membunuh.
Ye Yuan hampir tak bisa bertahan dari beberapa tebasan pedang pertama. Tapi semakin ke belakang, tekanan yang Ye Yuan tahan semakin besar. Seluruh formasi pedang bahkan menunjukkan tanda-tanda diretas. Setelah 10 tebasan pedang, Ye Yuan sudah mengalami cedera yang cukup parah. Formasi pedang semestanya ditantang oleh petarung dengan peringkat yang sama untuk kali pertama. Bocah, kenapa kau jadi bisu begitu? Bukankah kau sangat arogan barusan? Orang sepertimu bilang kalau kau tidak akan meninggalkanku dalam kondisi utuh. Changsun Xingyu tertawa liar saat dia berbicara. Dia benar-benar marah karena kata-kata Ye Yuan. Pada saat ini, dia hanya ingin membuat Ye Yuan mati. Meskipun formasi pedang semesta Ye Yuan tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi, di bawah serangan kuat semacam ini, organ dalam Ye Yuan terluka. Dia memiliki napas tertahan di tenggorokannya dan pastinya tidak bisa berbicara. Sebenarnya, ketika Ye Yuan menggabungkan pedang dao yang cepat dan lambat, kekuatan formasi pedang semesta sudah meningkat pesat. Terkait dengan kekuatan aturan, dia hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah dari Changsun Xingyu. Akan tetapi, kekuatan semacam ini masih tidak cukup untuk menutupi celah dalam ranah kekuatan energi. Di bawah kondisi terbatas begini, setiap perbedaan kecil dalam hal alam kekuatan energi akan berakibat fatal. Begitu melihat situasi ini, He Yunxing langsung menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sayang sekali, kalau Ye Yuan mampu mencapai alam stratum surgawi agung kecil, Changsun Xingyu pasti akan kalah. Celah alam kekuatan energi minor ini fatal. Dixing berkata, bocah ini terlalu terburu-buru. Siapa di antara para petarung teratas tanah pengasingan ini yang bukan petarung di alam stratum surgawi agung kecil pamungkas? Orang ini datang untuk menantang dengan celah satu alam minor, dia benar-benar cari mati. He Yunxiang tersenyum kecut dan berkata, bakat anak ini sangat kuat. Sayang sekali dia terlalu muda dan agresif. Dia masih terlalu sedikit mengenal kekejaman tanah pengasingan. Pikiran orang lain hampir sama dengan pikiran He Yunxiang. Mereka semua meratapi Ye Yuan yang seharusnya tidak begitu sombong dan pamer. Bakat Ye Yuan membuat mereka melompat ketakutan. Tetapi hasil akhir tidak bisa diubah. Di tempat ini, kekalahan adalah kematian. Ye Yuan tidak mempedulikan tatapan orang-orang. Inilah situasi yang dia inginkan. Pada saat ini, dia sudah sama sekali tidak menahan diri. Semua kekuatannya telah dikeluarkan dan tak ada lagi kartu truf yang tersisa. Dia sudah mundur ke sudut. Tentu saja, dia masih punya racun di tangannya dan bisa dengan mudah membunuh Changsun Xingyu. Akan tetapi, serangan Changsun Xingyu tumbuh lebih besar dari gelombang sebelumnya. Ye Yuan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan racun. Pertarungan dengan kekuatan yang sangat dekat semacam ini, bahkan jika ada sedikit pun pengalihan perhatian, itu akan berakibat fatal. Karena itu, dia hanya bisa menerobos naik tingkat. Di bawah kondisi terbatas seperti ini, dia akan mati kalau dia tidak menerobos naik tingkat. Changsun Xingyu saat ini seperti Ye Yuan yang ada di dalam ruang peningkatan kekuatan kematian saat itu. Hanya saja, yang ada di sana adalah bayangan mati. Namun, Changsun Xingyu hidup. Tidak peduli seberapa hebatnya si bayangan itu menirukan, mustahil juga baginya untuk menduplikat kesadaran seseorang. Dalam hal perubahan, dia memang tidak sebagus Ye Yuan. Oleh karena itu, Ye Yuan selalu saja menang. Akan tetapi, Changsun Xingyu tidak akan memberikan Ye Yuan kesempatan. Situasi saat ini bahkan lebih berbahaya daripada saat itu. Tapi Ye Yuan dengan senang hati menanggung kesulitan ini. Dia selalu menjadi orang gila. Dia juga seperti itu ketika membuat pil dan dia juga sama ketika mengolah ilmu bela dirinya. Di bawah penindasan hiruk-pikuk Changsun Xingyu, setiap sel di tubuh Ye Yuan diaktifkan. Seluruh keberadaannya memasuki alam misterius.